Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Diputra Krismanandi, NIM 1906411000067. Kali ini saya akan menjelaskan rencana pengolahan limbah cair pabrik tahu. Tahu merupakan makanan yang sering dijumpai di Indonesia. Tahu adalah makanan yang terbuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Bahan baku tahu yaitu kedelai, air, dan asam cuka. Proses pembuatan tahu menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah padat dari tahu bisa dimanfaatkan berbagai hal, seperti pakan ternak, tempe gembus, dan sebagainya. Lalu limbah cair berpotensi untuk mencemari lingkungan. Pabrik tahu Takwat dan Tahu Pong ini merupakan salah satu pabrik yang menghasilkan limbah cair berupa pengolahan kedelai. Limbah cair ini mengandung bahan-bahan organik seperti protein dan asam amino yang tinggi. Limbah cair tahu jika dibuang begitu saja dapat mencemari sungai, karena limbah cair tahu biasa dibuang ke sungai. Limbah cair tahu dapat diolah menjadi pupuk cair. Selain mengurangi pencemaran, hal ini juga dapat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Limbah cair tahu dapat diolah menjadi pupuk cair karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dibuat rancangan pengolahan limbah cair tahu. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengolahan limbah cair tahu yaitu 1. Tong, 2. Cairan aktivator atau disebut EM4, 3. Limbah cair tahu itu sendiri, dan 4. Gula merah yang sudah diencerkan atau dilarutkan dengan air. Teknik pengolahan limbah tahu menjadi pupuk ini saya mendapatkannya dari artikel Sainab dan kawan-kawan tahun 2018 halaman 32. Langkah-langkah pengolahan limbah tahu yaitu sebagai berikut. Langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat bahan yaitu sebuah tong yang sebagai tempat untuk tempat bahan-bahan. Lalu limbah cair tahu itu sendiri. Lalu yang ketiga EM4 atau efektif mikroorganisme. Ini yang membantu proses berfermentasi dari limbah cair tahu tersebut untuk menjadi pupuk cair. Dengan adanya ini proses menjadi lebih cepat. Lalu bahan selanjutnya yaitu gula merah. Gula merah ini berfungsi sebagai makanan dari mikroorganisme yang ada pada proses pembuatan pupuk cair ini. Langkah kedua yaitu memasukkan cairan faktor, larutan gula merah, dan limbah cair tahu ke dalam tong. Jadi semua bahan tadi langsung dimasukkan tong jadikan satu. Lalu langkah selanjutnya yaitu mengaduk dengan rata. Itu bahan yang sudah berada pada tong tadi diaduk hingga rata menggunakan tongkat kayu atau sesuatu yang bisa digunakan untuk mengaduk. Langkah selanjutnya yaitu menutup tong rapat-rapat hingga udara tidak masuk. Jadi setelah bahan-bahan tersebut yang berada dalam tong diaduk hingga rata,
Langkah selanjutnya yaitu menutup tong tersebut dengan rapat hingga udara tidak bisa masuk. Langkah selanjutnya yaitu membuat pipa pengeluaran gas yang ujungnya dimasukkan ke dalam botol yang berisi air, seperti pada gambar berikut. Jadi setelah ditutup tadi itu membuat pipa pengeluaran gas di mana salah satu ujungnya berada di dalam tong dan satu ujungnya yang lain yaitu di luar tong dan di dalam sebuah botol plastik yang sudah berisi air. Rancangannya seperti pada gambar ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu membiarkan tong tadi selama 15 hari. Jadi tong tadi yang sudah dirancang seperti ini dibiarkan selama 15 hari dan tetap dalam kondisi seperti ini. Lalu setelah dibiarkan selama 15 hari, itu langkah selanjutnya membuka tutup tong, lalu menyaring pupuk cair hingga dapat larutan yang bersih tanpa padatan. Setelah disaring, baru pupuk cair tersebut dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Limbah cair tahu ini dapat digunakan untuk membuat pupuk cair karena mengandung unsur hara. Nah, unsur hara inilah yang penting untuk tanaman. Jadi daripada dibuang saja dan mencemari lingkungan, lebih baik digunakan untuk membuat pupuk cair sehingga dapat menyuburkan tanaman dan mengurangi pencemaran. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.